Amerika Serikat, negara adidaya yang selalu merasa tak terkalahkan. Tapi apa yang terjadi ketika sebuah negara bangkit begitu cepat dan meninggalkan Amerika dalam debu? China, dengan kecepatan dan kemajuan yang mengejutkan, telah melampaui Amerika di hampir setiap aspek. Dari infrastruktur megah, teknologi canggih, hingga keamanan yang tak tertandingi, China menunjukkan bahwa Amerika mungkin bukan lagi pemimpin dunia. Apa sebenarnya yang membuat Amerika terlihat lemah di hadapan China? Mari kita ungkap kebenaran yang tak pernah disampaikan oleh media barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, Amerika Serikat pernah menjadi simbol kekuatan ekonomi dan kemajuan infrastruktur dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, posisi ini semakin terkikis oleh laju pertumbuhan China yang luar biasa. Jika kita membandingkan kedua negara ini, tidak bisa disangkal bahwa jarak antara mereka semakin jauh dan Amerika terlihat tidak mampu mengejar perkembangan pesat yang terjadi di China. Kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Shenzhen telah berkembang menjadi pusat kemajuan dengan infrastruktur canggih yang tak tertandingi. Sementara di Amerika, sebagian besar jaringan transportasi umumnya usang dan ketinggalan zaman. Salah satu indikator yang paling mencolok adalah sistem kereta berkecepatan tinggi. China saat ini memiliki lebih dari 40.000 km jaringan kereta berkecepatan tinggi, menjadikannya jaringan terbesar di dunia, dengan rencana memperluas hingga 70.000 km dalam beberapa tahun ke depan. Sementara Amerika Serikat, negara yang sering membanggakan diri sebagai pemimpin dunia, bahkan tidak memiliki sistem kereta berkecepatan tinggi yang sebanding. Warga Amerika masih harus bergantung pada sistem kereta Amtrak yang lambat dan tidak efisien, di mana kecepatan rata-ratanya tidak mendekati apa yang ditawarkan oleh kereta-kereta peluru Cina. Perjalanan dari Beijing ke Shanghai, yang berjarak sekitar 1.300 km, dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 5 jam. Bandingkan dengan Amerika, di mana perjalanan antara New York dan Chicago, dengan jarak yang kurang lebih sama, memakan waktu lebih dari 19 jam dengan kereta. Tidak hanya itu, kualitas infrastruktur perkotaan China juga semakin menonjol. Saat ini, Anda dapat menemukan banyak kota dengan pusat perbelanjaan modern, area hiburan, dan fasilitas umum yang beroperasi hingga larut malam, bahkan 24 jam sehari. Di banyak kota Amerika, banyak fasilitas umum tutup lebih awal dan aktivitas masyarakat cenderung berhenti saat malam tiba. Sementara di China, keamanan publik menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, sehingga kota-kotanya tetap hidup dan aman bahkan saat larut malam. Anak-anak bermain di taman, keluarga berkumpul di tepi danau, dan masyarakat berinteraksi satu sama lain tanpa rasa takut atau khawatir. Dalam hal kebersihan dan kerapian kota, China juga unggul. Banyak kota besar China memiliki tim pembersih yang bekerja sepanjang waktu untuk menjaga jalanan tetap bersih dan bebas dari sampah. Pemandangan tunawisma yang sering ditemukan di kota-kota besar Amerika seperti Los Angeles, New York, dan San Francisco nyaris tidak terlihat di kota-kota besar China. Pemerintah China telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menyediakan tempat tinggal bagi warganya yang kurang mampu, memastikan tidak ada yang terlantar di jalanan. Sementara itu, di Amerika, masalah tunawisma telah mencapai tingkat krisis, dan hingga kini belum ada solusi efektif yang mampu mengatasi masalah tersebut. Beralih ke sektor ekonomi, China telah mendominasi banyak industri, mulai dari teknologi, manufaktur, hingga perdagangan internasional. Data terbaru menunjukkan bahwa China kini merupakan eksportir terbesar di dunia, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari 3,3 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Amerika tidak mampu menandingi angka ini, dan mengalami defisit perdagangan yang terus membesar dari tahun ke tahun. Banyak produk yang kita temukan di pasar Amerika, mulai dari barang elektronik hingga pakaian, merupakan hasil dari industri manufaktur China yang efisien dan berkualitas tinggi.
Amerika yang dulunya dikenal sebagai pusat manufaktur dunia, kini harus bergantung pada impor produk-produk dari Cina. Teknologi adalah aspek lain di mana Cina melesat jauh meninggalkan Amerika. Perusahaan seperti Huawei, Tencent, dan Alibaba telah menjadi pemimpin global dalam bidang telekomunikasi, e-commerce, dan teknologi keuangan. Ketika Amerika masih bergelut dengan jaringan 5G, Cina sudah berada di tahap pengembangan 6G, menyiapkan diri untuk meluncurkan infrastruktur jaringan masa depan. Amerika berusaha menekan perusahaan-perusahaan Cina dengan alasan keamanan nasional. Namun langkah tersebut justru menyoroti kelemahan Amerika dalam bersaing secara teknologi dan inovasi. Di sisi lain, Cina juga sangat unggul dalam hal sistem pembayaran digital. Dengan lebih dari 800 juta pengguna aktif, platform seperti WeChat Pay dan Alipay telah mengubah cara transaksi masyarakat di Cina. Bahkan transaksi dengan uang tunai sudah menjadi hal yang langka di banyak kota besar Cina. Sementara di Amerika, masyarakat masih sangat bergantung pada kartu kredit dan debit yang dalam banyak kasus masih menggunakan teknologi lama dengan chip dan tanda tangan, bukan QR Code atau sistem pembayaran berbasis aplikasi. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Amerika adalah kesenjangan pendidikan. Menurut laporan terbaru, universitas dan sekolah-sekolah di Cina semakin dikenal sebagai institusi pendidikan terkemuka di dunia dengan penelitian dan inovasi yang menghasilkan paten serta teknologi baru setiap tahunnya. Investasi besar-besaran dalam bidang pendidikan dan penelitian oleh pemerintah Cina telah mendorong generasi muda mereka menjadi lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan global. Sementara itu, Amerika menghadapi masalah biaya pendidikan tinggi yang semakin tidak terjangkau, membuat banyak warga Amerika tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika kita berbicara tentang keamanan dan stabilitas nasional, Cina juga telah membuktikan bahwa mereka mampu menjaga keamanan internal dengan sangat baik. Tingkat kejahatan di Cina jauh lebih rendah dibandingkan Amerika. Di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai, orang dapat berjalan-jalan di malam hari tanpa rasa takut. Keamanan publik dijaga ketat, dan polisi serta petugas keamanan selalu siap siaga menjaga ketertiban. Sebaliknya, di Amerika, tingkat kejahatan, terutama yang melibatkan senjata api, semakin meningkat. Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus penembakan massal di berbagai kota Amerika, menyebabkan warga merasa tidak aman dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem keamanan publik. Dalam bidang lingkungan, Cina juga telah melangkah jauh ke depan. Pemerintah Cina telah berinvestasi besar-besaran dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan air, menjadikan mereka sebagai pemimpin dunia dalam hal kapasitas energi terbarukan. Laporan tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 40% kapasitas energi terbarukan dunia berasal dari Cina, jauh melampaui Amerika. Amerika masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, yang tidak hanya menyebabkan polusi tetapi juga menimbulkan ketergantungan terhadap sumber daya alam yang semakin menipis. Tak dapat disangkal, Cina telah menjadi simbol dari kemajuan dan inovasi yang tiada bandingnya. Mereka tidak hanya sekadar bersaing dengan Amerika, mereka telah meninggalkan Amerika jauh di belakang dalam banyak aspek. Inilah kenyataan yang harus dihadapi oleh Amerika dan negara-negara barat lainnya. Sementara itu, Cina terus melaju tanpa tanda-tanda melambat, siap menjadi kekuatan dominan di dunia yang baru. Sobat channel Kabar Langit, kita telah membahas bagaimana Cina melesat jauh meninggalkan Amerika dalam berbagai aspek. Menurut Anda, apakah Amerika masih memiliki peluang untuk kembali menjadi yang terdepan, atau apakah jarak ini akan semakin lebar? Bagikan pandangan Anda, karena opini Anda sangat berharga untuk diskusi ini. Jangan lupa untuk berkomentar, like, dan subscribe channel Kabar Langit. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.